日本の語ろう。Sahabat sampai kita lanjut kembali. Kita akan masuk ke tema tentang mengapa Jepang terkena resesi ekonomi dunia pada tahun 29 atau tahun 30 itu. Nah, kita maklum saya rasa bahwa pada tahun 29 dan atau tahun 30 itu memang terjadi resesi ekonomi dunia, ya. Saham-saham di Wall Street itu semua amblas, ya, berjatuhan. Jadi pada saat itu ya boleh dikatakan dunia ekonomi itu gelap gulita, kemiskinan terjadi, kelaparan pun juga, dan seterusnya. Nah, dalam hal Jepang gimana? Ya tentu Jepang juga terkena imbas dari resesi ekonomi dunia atau depresi ekonomi dunia tadi. Kita bagaimana sampai? Oh, kita nggak kena? Ya mungkin saya harus perdalam lebih lanjut. Itu zaman itu Republik Indonesia belum ada, pada saat itu masih Hindia Timur Belanda. Tapi kalaupun Hindia Timur Belanda tidak terkena resesi sekiranya pada saat itu, jawab saya adalah mungkin karena perekonomian Hindia Belanda saat itu belum sebegitu terintegrasi dengan ekonomi dunia. Jepang itu amat terintegrasi. Jadi ibarat kita bayangkan seperti kabel-kabel listrik, pada saat ada korslet di Eropa sana, nyambernya itu ikut ke Jepang sana. Nah, itu salah satu sebab. Tapi apa ada sebab lain? Sampai ada, yaitu sebab di dalam negeri sendiri. Jadi sebenarnya begini, ekonomi Jepang pada sekitar tahun 29-30 itu memang berada dalam keadaan yang sulit. Perbankan pun juga mengalami suasana sulit, nilai tukar Jepang pun juga berada dalam keadaan yang tidak baik. Nah, jadi untuk mengatasi itu sesuai juga dengan ilmu ekonomi saat itu, karena saat itu Keynes, mazhab Keynes itu, Keynes sendiri belum menulis buku General Theory yang dia tulis tahun 36 itu, ya. Jadi pada awal tahun 30-an atau 29 itu belum ada teori Keynes tentang ekonomi. Mungkin juga pengetahuan ekonomi manusia pada saat itu masih terbatas. Nah, jadi di Jepang sendiri untuk mengatasi katakanlah permasalahan nilai tukar, juga kelemahan yang dialami oleh perbankan Jepang pada saat itu, maka pemerintah Jepang menempuh kebijakan deflasi. Nah, deflasi kita semua tahu adalah penguatan nilai tukar, bukan nilai tukar, daya beli uang. Dengan kata lain, itu berdampak pada penurunan harga. Jadi kalau tadi katakanlah orang bisa beli bakpao dengan harga 10.000, bayar 10.000 dapat bakpaonya 1. Kemudian terjadi deflasi, bayar 10.000 dapat bakpaonya 2. Berarti kan harga bakpao itu turun. Nah, itu kebijakan deflasi yang ditempuh oleh pemerintah Jepang pada saat itu telah mengakibatkan penurunan harga. Loh, apa kaitannya? Gimana ceritanya sampai? Nah, karena penurunan harga itu perusahaan-perusahaan industri Jepang berusaha supaya katakanlah dia tetap mendapatkan pemasukan atau income untuk menjalankan perusahaannya, maka mereka menggenjot produksi mereka. Jadi kalau tadi ibaratnya tentu kalau contohnya bakpao tidak menarik sini, tekstil lah katakanlah. Kalau dia memproduksi 1 bal tekstil per hari atau 10 bal tekstil per hari, dia double menjadi 20 bal. Sehingga kan duitnya tetap sama seperti yang sebelum kebijakan deflasi itu dilaksanakan. Nah, tapi apa yang terjadi? Terjadi oversupply. Karena oversupply itu harga pada akhirnya amblas. Jadi di sini kita melihat dari pengalaman Jepang bahwa deflasi itu ujung-ujungnya juga bisa mengakibatkan inflasi. Nah, keadaan ekonomi Jepang menjadi semakin sulit, ditambah tadi oleh resesi atau depresi ekonomi dunia, maka ekonomi Jepang pun luluh lantak. Itu yang terjadi. Nah, lalu bagaimana sampai bisa Jepang mengatasinya? Jepang bahkan tercatat sebagai negara yang paling cepat keluar dari resesi yang dialami pada saat itu. Nah, siapa tokohnya? Itu Menteri Keuangan Jepang pada saat itu namanya Takahashi. Jadi Takahashi itulah orang hebat
yang berusaha untuk mencarikan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh Jepang itu. Nama lengkapnya itu adalah Takahashi Korekiyo namanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Takahashi? Jadi sebelum saya bilang tadi Keynes menulis buku General Theory tadi, sebenarnya seperti dikatakan juga oleh banyak pendapat, itu Takahashi itu telah menerapkan apa yang dikatakan oleh Keynes itu. Tapi dia tentu tidak jontek dari Keynes, karena Keynes juga belum menulis buku itu tadi. Nah, intinya adalah government spending. Jadi pengeluaran pemerintah. Dalam suasana ekonomi yang lesu, maka gimana caranya itu rakyat nggak ada duit, ya, dan semacam, maka pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan. Nah, dan Pak Takahashi itu mengeluarkan obligasi pemerintah, SUN, surat utang negara. Nah, itu dikeluarkan. Dan dia meminta agar BOJ, Bank of Japan, BI lah kalau di kita, menjamin surat utang negara itu. Udah dijual. Itu obligasi itu bahkan menurut sumber yang saya baca 2 kali lipat daripada yang ada sebelumnya. Nah, dengan begitu pemerintah praktis ada uang karena menjual surat utang tadi. Nah, kemudian pada saat yang sama Pak Takahashi itu meningkatkan APBN. Jadi APBN itu anggaran pembelajaran negara itu ditingkatkan di atas 30%. Kalau nggak salah 34 atau 34%. Ditingkatkan APBN. Jadi pengeluaran pemerintah akan banyak. Duitnya dari mana? Ya dari tadi jual surat berharga itu. Teori dia adalah bahwa dengan adanya uang government spending tadi, uang akan beredar di masyarakat, sehingga dengan begitu maka orang akan kembali berbelanja dan itu akan mendorong, katakanlah, menggeliat kembalinya ekonomi. Wah, jadi hebat sekali Pak Takahashi itu. Kalau begitu, kalau kita kembali ke masalah resesi ekonomi yang akan terjadi sekarang ini, nggak perlu terlalu cemas ya sampai mudah saja kita tiru saja teori Pak Takahashi. Wah, ngomongnya sih mudah, tetapi pelaksanaannya barangkali tidak akan semudah itu, ya. Pantas dicatat bahwa tadi di awal kita bicara tentang negara gagal, ada 60 negara dan 40-nya itu hampir pasti mengalami kegagalan tadi menurut IMF dan Bank Dunia, ya. Nah, di dalam negara gagal itu, ya, kegagalan atau penderitaan yang akan dialami itu bukan saja hanya kesulitan ekonomi, bukan saja hanya krisis ekonomi, tapi sekaligus juga krisis pangan. Jadi sahabat senpai mudah-mudahan sadar semua bahwa saat ini pun sebenarnya itu kita mengalami krisis pangan. Sri Lanka bahkan resmi bangkrut. Tidak ada makanan, tidak ada apa segala macam. Di samping juga katakanlah negara secara ekonomi itu juga telah kehilangan kekuatannya. Tidak sanggup katakanlah membayar hutang, tidak sanggup menyediakan energi, pangan dan seterusnya. Di kita mungkin ada yang tahu, dan kebetulan juga saya tanya dengan istri saya, berapa harga cabai sekarang di Jakarta? Katanya sekilo 130.000 kalau saya nggak salah. Gila nggak harga cabai 130.000 sekilo? Itu tanda-tanda sebenarnya, hanya saja mungkin sebagian orang tidak menyadari bahwa harga pangan saat ini telah melambung. Ke depan gimana gitu? Nah, itu risiko terjadinya krisis pangan itu besar sekali di samping krisis ekonomi. Sehingga ada beberapa prediksi yang mengatakan bahwa jangan-jangan krisis ini akan lebih bahaya dari katakanlah Krismon yang terjadi pada tahun 97 atau 98 itu. Katanya bahaya sekali, maka tentu kita tidak boleh santai-santai sajalah pakai rumus Pak Takahashi tadi. Nah, lalu ada lagi misalnya yang mengatakan ekonomi kita kan mirip dengan ekonomi Jepang itu sampai dalam taraf tertentu. Apa? Ini masalah apa yang menarik gerbong perekonomian Jepang itu? Sama sebenarnya mirip dengan kita, bahwa kita itu bergantung pada permintaan dalam negeri, domestic demand. Nah, itu juga salah satu andalan kita pada saat Krismon tahun 97-98 itu, kita bisa relatif cepat bangkit dibanding negara-negara yang lain itu karena pada saat ekspor itu lesu dan segala macam, ekonomi kita itu, hasil produksi kita jual di dalam pasar dalam negeri kita. Nah, Jepang juga begitu. Jadi ekonomi Jepang pun juga lebih dari 50% itu adalah ditarik oleh katakanlah motor permintaan dalam negeri.
Nah, tetapi perlu dicatat bahwa saya kemarin melihat, entah di mana ini catatan saya, bahwa PDB Jepang itu kempes 28%. Nah, jadi jauh sekali mengalami penurunan. Ya, betul permintaan domestik bisa menjadi andalan, tapi pada saat corona kemarin itu orang tidak gairah untuk berbelanja. Ya, itu kan corona sampai sekarang ini kan corona sudah mau selesai. Barangkali kalau terjadi resesi ekonomi tadi, Indonesia tidak akan begitu bahaya. Orang sudah doyan belanja dan seterusnya. Sekarang pun kita lihat restoran-restoran penuh, mau beli tiket pesawat juga mahal, hotel-hotel penuh dan seterusnya. Ya, tapi itu perlu dilihat secara lebih teliti lagi. Itu mungkin saja karena orang dendam selama 2 tahun setengah atau 3 tahun nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa belanja, dia belanjalah. Juga. Nah, cerita sedikit saya. Kemarin untuk berangkat ke Tokyo, saya pergi ke toko jam. Oh, beli jam baru ya sampai? Enggak beli jam baru, saya punya jam lama. Tapi supaya dibilang nggak terlalu belel ke Tokyo, ke Istana Kaisar, maka saya bawa jam saya, mau ganti baterainya saja. Jamnya jam lama. Di salah satu toko jam di Plaza Senayan. Saya juga terkejut. Itu penjual di toko itu mengatakan, Pak, ini barang-barang ini memang agak aneh ya sekarang. Saya bilang, kenapa? Ini barang-barang yang di-display di sini, Rolex dan apa semacam itu, ini hanya di-display saja, Pak. Tidak boleh dibeli gitu kan. Jadi kalau mau beli itu inden. Stok kami sudah habis dibeli oleh orang kemarin. Tapi kan hebat kali ya, daya beli. Baguslah kalau begitu. Ini akan mendorong perekonomian kita untuk katakanlah menggeliat. Ya, tetapi pertanyaan, ibarat orang perang, berapa banyak peluru yang akan ditembakkan itu? Jangan-jangan tadi 2-3 kali nembak Rolex sudah mulai batu-batu kan? Nah, itu yang saya khawatirkan. Itu yang saya cemas. Bahwa kita jangan-jangan ya pada saat resesi atau pada saat terjadinya kegagalan beberapa negara itu, kita pun terkena imbasnya. Nah, tegasnya kemana sampai? Indonesia tuh masuk apa enggak dalam daftar itu? Ya, menurut IMF sama Bank Dunia, Indonesia tidak masuk di dalam daftar tersebut. Nah, tetapi jangan mentang-mentang enggak masuk, kalau gitu santai sajalah, gitu ya. Tenang-tenang saja, tunggu dulu. Karena keadaan itu amat bahaya. Nah, lalu apa bahayanya sampai? Ya paling tidak lah, kalau terjadi katakanlah kegiatan industri di negara mana itu terhenti, ya kita yang impor dari sana ada duit pun juga mau impor, tidak ada yang bakal diimpor. Itu salah satu sebabnya, bahwa itu memang mengerikan. Nah, lalu kalau sampai bicara mengerikan, apa yang mengerikan sampai dalam kaitan dengan resesi ini? Nah, ini memang betul-betul mengerikan ya. Dalam arti kata, kita melihat dalam sejarah, dan bahkan sekarang ini pun jangan-jangan telah terjadi sejarah itu, bahwa krisis ekonomi bisa memunculkan perang. Loh, kenapa? Ya, suka atau tidak suka, dan diam-diam juga ada orang yang suka, bahwa perang itu sebenarnya salah satu peluang untuk meraup keuntungan ekonomi. Jangan-jangan ya negara tertentu pada saat terjadinya krisis Ukraina dan Rusia saat ini, ya itu bukan tidak mungkin, memang katakanlah ada yang merekayasa ke arah sana sehingga terjadi perang. Dengan perang orang akan membeli senjata. Kalau membeli senjata berarti industri senjata akan mengalami peningkatan. Itu akan mendapat keuntungan ekonomi. Ya jelas. Tapi sadis kan sampai? Ya itu cerita lain lah. Saya tidak bahas sadis apa tidaknya. Tapi secara logikanya ya begitu tadi. Perang itu bisa katakanlah menjadi lokomotif untuk menarik gerbong perekonomian. Nah, lalu gimana? Itu kan di Ukraina tadi sampai bilang. Jangan lupa, tidak tertutup kemungkinan bahwa akan terjadi Ukraina baru, yaitu terjadi perang di Laut Cina Selatan. Nah, mungkin Taiwan dan seterusnya. Lalu, mungkin ada yang mengatakan, tidak mungkinlah sampai. Cina tentu tidak akan mau, ya, RRT tidak akan mau perang. Kalau perang kan itu supply ekspor dia, jalur ekspornya akan ini. Bahkan jalur impor juga akan terganggu. Ya, bisa saja kita mengatakan begitu.
Tapi kalau negara lain memaksa Cina supaya terseret dalam perang itu, lalu bagaimana? Perang bisa saja terjadi. Jangan lupa, dekat sekali Laut Cina Selatan, Natuna kita itu, kebetulan di atas kampung saya, utara situ. Nah itu daerah yang juga selama ini memang katakanlah menjadi incaran paling tidak bagi para penangkap ikan lah. Walaupun tentu ada komoditas lain situ, minyak dan seterusnya. Nah, itu juga jalur untuk katakanlah membawa barang-barang ya, melalui Selat Melaka. Nah, itu merupakan jalur yang penting. Nah, kalau terjadi perang di situ, bagaimana? Ya itu, jalur supply akan mengalami gangguan. Nah, pertanyaan saya, yang penting perang itu bukan kita yang bikin. Kalau perang itu terjadi dan tadi dalam konteks resesi ekonomi, maka pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya kita ya katakanlah mendapat juga semacam kesempatan ya untuk memperoleh sesuatu dari suasana perang itu. Ikut perang sampai ya enggak lah. Barangkali kalau terjadi perang kan perlu tentara-tentara kan mau makan juga, mau sayur, mau air minum. Nah, apa tidak mungkin misalnya kita, pemerintah Indonesia, diam-diam mulai mengkaji-kaji bagaimana kalau kita membuat ini tempat stok air bersih, misalnya di sekitar Ambon, di sekitar mana itu. Nah, ini tempat sayur dan apa semacam. Itu perlu kita pikirkan. Juga bahkan untuk perang kan dibutuhkan tadi amunisi, senjata, peluru dan seterusnya. Apa tidak mungkin misalnya kalau situ terjadi perang, saya yakin Jepang mau tidak mau akan ikut terlibat langsung apa ataupun tidak langsung. Barangkali di situ kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk katakanlah ya kalau bukan bikin peluru ya bikin baut-baut lah misalnya, atau merakitnya dan seterusnya. Itu tentu merupakan satu kesempatan yang bisa kita raih apabila tadi krisis ekonomi itu terjadi. Mobil khusus apabila krisis itu berkembang menjadi sebuah peperangan. Iya, bahkan kalau krisis itu berubah menjadi sebuah peperangan, itu saya jadi teringat bahwa di Jepang itu ada perusahaan farmasi, kalau tidak salah namanya Eisei. Eisei itu menjadi perusahaan besar, itu bekat perang Vietnam. Ceritanya sederhana saja. Pada saat itu Amerika perlu mensuplai katakanlah obat-obatan buat serdadu mereka di perang Vietnam. Tapi itu obat-obatan harus dijatuhkan dari katakanlah pesawat tempur atau helikopter atau apa. Namun jatuh itu barang tidak pecah. Maka diperintahkan kepada Eisei melakukan riset, pada akhirnya ditemukanlah, oh plastik jenis ini kantong seperti ini, maka dibuatlah dan tumbuhlah Eisei itu menjadi sebuah perusahaan farmasi yang besar di Jepang sana. Itu salah satu kalau kita bicara tentang katakanlah tanda kutip berkah dari perang. Nah, tapi juga kita juga perlu melihat begini, di dalam bahasa Jepang itu sendiri kalau tadi katakanlah perang itu sebuah krisis, itu krisis di dalam bahasa Jepang itu ditulis dengan 2 huruf, bunyinya sama ki. Bahasa Jepang itu krisis itu kiki, tapi ki yang satu itu simbol dari peluang. Yang satunya simbol dari bencana. Nah, jadi kalau kita balik, di dalam setiap bencana itu akan ada peluang. Nah, jadi kita harus melihatnya di situ bahwa jangan perang lalu gimana gitu. Tunggu dulu gitu. Ya, paling tidak juga kan dalam peribahasa orang mengatakan bahwa ya kalau ada bayang-bayang gelap pasti di baliknya itu ada cahaya. Berarti ada sesuatu di balik itu gitu. Nah, tinggal masalahnya bagaimana kecerdasan kita untuk katakanlah membaca situasi tadi dan kemudian mencoba katakanlah memanfaatkan situasi itu. Yang penting perangnya bukan kita yang bikin. Nah, jadi itu yang saya kira penting untuk kita tempuh. Menarik sebenarnya bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kepada Menteri Pertahanan kita ya dalam konteks ketahanan pangan yang disebut sebagai food estate itu. Nah, jadi ini amat relevan. Bahkan ya saya pujilah di sini Presiden Jokowi bahwa kalau tadi cerita negara gagal tadi baru saja muncul 2-3 hari ini ya beritanya sesuai dengan prediksi IMF atau Bank Dunia,
Pak Jokowi sejak 2 tahun yang lalu telah mengatakan kita perlu bertindak arif di dalam politik ketahanan pangan kita. Berarti beliau sudah membaca lebih dulu. Saya yakin bahwa apa yang ditempuh itu merupakan hal yang tepat, baik pada masa perang dan baik pada saat perang itu terjadi ataupun perang tidak terjadi. Karena kalau kita bicara di mana kekuatan kita, jelas bahwa kekuatan kita itu adalah pada ekonomi pertanian, baik katakanlah bertani maupun memproduksi hasil pertanian itu. Nah, di sini kita perlu bekerja sama dengan Jepang sebenarnya. Jadi baik saya katakan dalam perang maupun juga di dalam damai. Apalagi kita lihat bahwa Jepang itu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri itu juga tidak begitu besar, dan Jepang relatif tergantung pada negara luar, tergantung pada impor. Nah, mengapa kita tidak bekerja sama di sini? Ini sebuah peluang misalnya. Lahan kita luas, tropis, tidak perlu takut ada salju, kita bisa menanam tanaman itu sepanjang tahun. Tinggal masalahnya barangkali modal dan teknologi. Ya, padukanlah antara kita dengan Jepang. Nah, masih cerita perang. Dulu saya pernah baca, itu kembali kisah perang Vietnam. Tentara-tentara yang bergerilya itu, tentara juga kan orang, juga tentara tentu perlu makan. Nah, apa makan yang mudah untuk dipasok ke mereka? Itu anak itik ternyata. Jadi anak itik yang masih bulunya kuning itu, nah itu dipasok kalau tidak salah dari Malaysia. Yang menarik pilotnya itu adalah pilot Indonesia gitu. Dipasok buat orang Vietnam. Jadi kecil-kecilan pun sebenarnya pada saat itu, pada saat perang terjadi, bisnis pun juga tetap berjalan. Nah, apalagi sampai katakanlah Laut Cina Selatan misalnya menjadi lautan api. Nah, di situ kita di sebelah hati kita mungkin kita perlu merasa sedikit cemas, tetapi seperti dikatakan tadi, di balik peluang, di balik krisis itu, di balik bahaya itu pasti ada peluang yang dapat kita manfaatkan. Saya rasa arah kita ke sana di dalam masalah katakanlah krisis ekonomi ataupun krisis pangan yang akan terjadi ini. Kita tidak perlu takut, melainkan kita perlu bersiap diri, melakukan kalkulasi, dan kemudian tentu keberanian di dalam bertindak apabila kalkulasi itu telah kita buat nanti. Saya rasa begitu. Sahabat senpai, sampai jumpa lagi. Sugadewa, mata aimashou. Nihon no Kataro!